Nyong lu ngapain sih Nyong? Prepare lah BG, ayo. Si Andra mana? Tahu. Si Andra nih lagi syuting. Nih Andra datang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, Lu mana aja sih lama lu? ini gue buat bawa baju buat kalian syuting nanti nih. Buat kita syuting. Coba jelasin gimana ceritanya. Ini Apa ini, Pak? Gue lagi search di IG nih kan buat kita syuting nih. Ada LDRN 13 di Instagram. Langsung gue order buat kalian berdua Coba. sama Mamen. Oh. Pilih lah. Ayo kita. Tuh, ada yang Mamen tuh. Pas lah pokoknya saya buat kalian, buat tahu ukuran kalian. Wih, bagus lu kan. Mamen keren tuh bajunya itu yang abu-abu. Kebetulannya lagi promosi nih yang Kak Doi di Instagram, makanya Gimana bawaannya tuh? banyak. Pas nih ukuran gua. Pas lagi ya kan? Nah. Pas ya? Pas. Gue udah pakai buat syuting hari ini ya. Jadi. Mantap. Udah man, baju gue nih pakai nih. Itu baju gue ya? Iya ini lu nih. Oke. Nekat. Udah, ini masih wangi kok, masih wangi dah. Ya ntar habis ini syuting. Jalan kita. Instagramnya apa sih Nyong? Instagramnya ada di itu LDRN 13. Oh, LDRN 13. Lagi ada promosi juga sih bulan ini. Di mana tuh? Di LDRN 13 lu langsung order aja, gerak cepat belinya dia. Diskon tuh ya? Diskon. Mungkin ntar saudara-saudara gue yang pada mau Natalan gue suruh beli baju di sini kali ya. Benar bisa. Bagus kok banyak kak, adem kok ini. Iya lagi lah Natalan sama baju baru. Pas lah gue emang pas ini. Sip. Udah Ewan. Siap ya? Oke. Kita ya. Oke, berangkat. Ayo attack yuk. Oke. Tinggal Pulau Gadung, ribut lagi. Dia cuma berapa orang lah, 10 orang selesai, tapi nggak tahu dari mana. Geser lagi di PTC itu ada tongkrongan juga. Iya. Masuk sedikit lagi yang arah 41 masuk ada tongkrongan juga. Budut cakung nggak penguasa di situ. Oh iya. Budut apa nggak tahu. Mau Budut masuk berapa itu? yang Sukapura. Iya, Budut Iya. 4. Budut 4 ya itu ya itu. Masuk lagi ke Cakung Ngarapik, ada sekolah lagi. Ketemu Mesir, samping sekolah gua samping Mesir. Sekolah gua. Tempat PK gua, sorry, tempat PK gua samping Mesir. Selama perjalanan ke Bekasi nah ya, kan udah bentrok banyak lah. Yang paling lu ingat kejadian bentrok itu Warga lagi. warga lagi. paling memorable banget sama lu ya. Warga di Pondok Ungu kita ribut di Pondok Ungu. Lewatin hari dikit Gimana Pondok itu? Ungu. Apa tuh? Itu gimana? Ya mereka dibantuin sama kita kalau bahasa lapangannya aja ya, gembel-gembel yang suka ngecek gitu, pengkolan. Iya. Mereka menganggap dirinya abang-abangan dari sekolahan itulah. Karena ribut sama satu kampung ya, udah kita ayamin. Jadinya ribut 2 kampung lawan 1 sekolah di Pondok Ungu. Bisa. 2 kampung dengan anak sekolah-sekolahnya juga berarti kan? Iya. Kayak gitu. Tahu masih sekolahnya brutal. Udah itu dari sisi anak-anak sebaca ada korban saat itu. Ya korban batu-batu kena bacok mah enggak ya? Bacok Paling batu ataupun kena balok dan sebagainya gitu. Mana kalau anak gua ngedokter anak 11 juga ini kita kan memang kolekan setiap hari ya. Kolekan setiap hari, semua angkatan kolekan setiap hari. Jadi kalau anak-anak yang nggak mau tawuran ataupun nggak mau maju, kita apa bahasanya? Kita sekolahin ataupun kita ajarkan lah bahwa jangan takut. Apa yang lu takutkan? Lu kalau nggak ngelawan, lu nggak bisa pulang. Itu yang pertama. Iya. Iya dong. Jadi lu harus ngelawan apapun
kondisinya. Kalau lu pun kena, jangan khawatir, kita ada uang kolekan untuk biaya perobatan. Emang Jadi- strategi gitu. Jadi mindsetnya, nggak apa-apa gue kena batu dapat uang kolekan, selesai. Oh jadi itu yang memicu tuh ya. Anjir, gue mau Kalau ketemu kolekan kan dulu kalau dikit ah. beli kopi paling goceng. Ya kalau lu kan zaman itu ya, lu dapat kolekan 300.000, lu bisa dapat KPSI ya bos. Benar. Aduh. Satu kolekan itu kita bisa 700.000 sehari. Satu angkatan semua di satu sekolahan. Gokil. Terus. Ya itu, jadi anak-anak tuh ya aman-aman aja, dan kayak misalnya gue bawa parang pun, karena kita ntar malah gue juga memikirkan ntar kalau kejauhan nih, kalau kan gue pikir gini, lu bawa parang ketangkap misalnya di Cakung, kan orang tua sama guru gue ke Cakung capek-capek jauh-jauh, dan gue usah bawa parang, paling lu abis maghrib dikeluarin. Iya. Benar. Nggak sampai nginep lah ya. Iya kan, gua jadi kalau kata polisi, kamu ngapain? Mau ke rumah kawan saya pak di Bekasi, tapi dibentorin sama ini, kan saya juga nggak bawa barang apa-apa. Nah. Anjir. Ini pelaku yang menyamar jadi korban. Iya. Dan gua itu juga gua dari SMP sampai STM, gua sampai semester gua sekolah kuliah semester 2. Iya. Gua botak. Panjang-panjang kayak rambut lu doang, udah selesai. Iya. Jadi kalau hari besok kemarin tawuran, tangkap, dibotakin tuh sama polisi. Lau Nah. bukan kan? Pasti kan gua ketangkep. Anda udah botak, minggir. Kan gitu. Itu pertama. Di nyampe sekolah, dikumpulin yang botak-botak ini. Lu tawuran kemarin lu botak ya? Minggir, dikumpulin di lapangan. Iya. Lu tawuran ya? Apaan sih yang gua botak? Lo yang baru-baru lo. Udah lolos gua. Anjing. Bener juga sih, ngindar ya. Lu pikiran aja ya, begitu ya. Terus udah tuh setelah nyampe Bekasi itu keesokan harinya nggak ada peristiwa apa-apa lagi. Ya udah, nggak, ntar kita rehat 2 hari dulu sambil Tapi ada yang ngebalikin nggak sih ya? nggak bakal sampai ke situ, nggak bakal sampai, pasti mentok ketemu sama misalnya anak itu ketemu sama anak bahari gua selesai. Nggak ada yang bisa tembus sampai ngebalikin ke sekolah dulu ya. Jago perang juga pak, ya kan. Terus kalau bicara 11 Ancol lagi nih ya, itu kan terkenal dengan sekolah yang masanya seabak-abak, bener-bener banyak gitu. Ya, warawiri kemana-mana. Tapi ada satu hal juga yang nggak bisa lu bandar dari 11 Ancol. 11 Ancol punya sosok nenek-nenek yang selalu misahin kala tawuran. Mungkin bukan 11 Ancol sih. Semua Lebih pelajar dia tepatnya ada. tuh nenek-nenek kan. Ya, teritorialnya itu ya terminal, Marta Dinata, Sunter, Betul. Pademangan ya kan. Gue juga pernah sih jadi korban nenek-nenek gitu. Yang disebut ya nenek Mami Dudut lah. Itu ada nggak sih ya, momen ketika mungkin lu ketika bentrok terus dipisahin atau diuber sama dia gimana sih? Ya sama Mami Budut, kalau gua hari ini gua respect banget sama beliau. Betul. Cuman saat itu gua memang dari SMP sudah Tegang sama Mami ya. Karena kan memang gua dulu di Sunter juga dulu 1. Iya. Apalagi dulu 1 ya segitiga bermuda lah. Ributnya sama 282, ributnya sama 65. Iya. Gitu kan. Iya. Kadang kita jarang ributnya sama 140 cekel, ributnya sama 116, 116 gitu kan. Nah apa namanya, memang udah sering bertemu, bahkan sampai pun di STM pun Mami nongkrongin kita. Ada kejadian apa? Sangat ada. Lagi Bang. bentrok atau gimana itu? Mau bentrok, saat bentrok kita ngayamin anak sekolahan lain, dia udah capek misahin, nangis ke situ, jadi anak berhenti karena Mami nangis. Mami nangis di arena. Kan pasti kan lu kan lagi dikerubungin sama itu kan si korban. Korban lagi dihubungin nih, dia ya lagi ngayamin sama anak-anak, babak. Sebelumnya memang dipisahin sama Mami. Udah bubukin, dia kan selalu megang bambu kuning. Iya benar. Dan gue juga salah satu yang punya otak nyuruh anak-anak bagaimana caranya kameranya Mami rusak. Karena dulu Mami pakai kamera bos. Kamera Handycam gitu. bukan kamera yang film, apa zaman dulu tuh namanya? Iya, kamera pocketan gitu lah. Iya. Iya, nanti akhirnya dicuci, disorin ke sekolahan. Ini loh anak yang tawuran kemarin. Anjing.
Itu di SMP tuh, sorry. Dari SMP kayak begitu. Nah, pas di STM gue bilang ke anak-anak bagaimana caranya tuh kita hancurin tuh kamera. Terus gimana tuh? Ya udah kita strategi. Ya Mi mau pulang salim, terus anak-anak dorongan, itu jatuh dan diinjek sama anak kamera rusak. Berarti pas kejadian nyayurin itu beda case. Oh, Nah, oke. kalau pas lagi nyayurin karena mami udah capek misahin dan sebagainya, ya kan juga nggak peduli ya. Kita lebih baik mukulin satu orang gitu kan, gitu daripada itu. Jadi kita mukulin orang, kita dipukulin mami. Udah. Iya, Mami. Sampai capeknya mami nangis, kita berhenti ya udah selesai. Karena kita biar bagaimanapun kita melihat sosok mami ini sebagai ibu, sebagai orang tua kita di rumah juga. Akhirnya, nah, selesai. Tinggalin nih korban, kita jalan balik ke sekolah. Nah itu pas mau berangkat sekolah tuh di kaca. Oh, di kaca ya. Setelah itu ada lagi gitu momen sama mami. Apa Ya, gimana tuh? Banyak sih pasti. banyak. Kalau di stand satu juga nggak selesai. Cuman yang memang kadang sempat mami cerita, bahkan gue juga tahu rumahnya dia di Sunter dekat pasar Bambu Kuning ya. Dan itu memang rumah kontrakannya nggak begitu besar. Itu parang, golok apa ada di situ, maaf dari jarahannya mami ketika misahin. Tapi ini kan bicara lu kan ibarat kata saat itu nyayurin lah ya. Dari pihak si musuhnya ada ngebalikin aja. Ngebalikin ada tapi tetap aja nggak menang. Enggak. Nggak menang karena kalau gue udah ngomong standby semua, standby. Kejadiannya di situ lagi atau dia nyamperin ke sekolah? Ke sekolah mau misalnya dia mau nyamperin sekolah nih, kita dapat info nih, kita standby kan semua basis baik yang motor maupun basis manapun. Polres berarti ya. Always. Dan terus itu dari pas dia datang Pas Bentrok. kalau dia datang bentrok ya selesai, dia nggak pernah menang. Apes-apesnya kita pun misal bulan puasa kita ribut, kita masih menang. Walaupun itu cuma 10 orang ya. Iya. Ada Pajar, ada Iwa, saksi. Ya maksudnya kalau bicara ngedabul gitu ataupun bohong ya masih banyak ada nego yang menjadi saksi ataupun menjadi sama-sama di arena ya. Benar-benar. Ahmad Bool, Buntis misalnya. Berapa kali gua atur strategi kayak misalnya dia mau dihantam, mau disayurin, gua gunting balik orangnya gitu-gitu. Itu gak kecolok luka. Aku realik sih. Gitu. Nah ya, terus Ya sampai beberapa gua kelas 2 lah, mami juga udah nggak keliaran di situ ya karena ada insiden terhadap internal sekolahnya, ada beberapa satu guru lah yang memang nggak pernah akui sama mami ataupun mungkin nggak didengarkan arahan dari mami gitu kan. Dari guru masih pihak terus lo. iya. Itu sih. Lebihnya udah sampai gua lulus juga nggak pernah melihat jauh lagi, bahkan sampai nyari-nyari juga masih ada nggak sih gitu. Katanya sih masih hidup atau ada juga yang rumor beliau sudah tidak ada gitu kan. Ya paling kayak gitu, sama yang kalau ditanyain 11 hari ini yang kalau masih membekas ada ikon lagi selain mami di 11 Ancol, itu Babe Hamut almarhum sudah. Yang penjaga sekolahnya bukan sih? Penjaga sekolah Babe Hamut. itu kenapa dia bisa jadi ikon? Biar bagaimanapun Babe sosok orang tua laki-laki yang penuh dengan didikan ya. Didikan maksudnya lu terlambat, lu keber pakai bangku, lu ini Buta. sangat itu loh teman. Ada Nilai baiknya. nilai baiknya. Gue ini menjalankan tugas satu dan satu lagi kata almarhum tuh biar bagaimanapun gue juga, lu bagian dari anak gua. Kalau guru nggak bisa mendidik, biar gua yang didik dari orang lapangan, dari orang jalanan gitu. Nah kebetulan Babe Hamut ini juga omnya abang-abangan gue yang tadi tuh yang bodoh gitu. Om Sugai dari Budut yang main Instagram. Jadi memang kalau bicara dengan icon ya ada dua Tokoh itu tokoh ya. itu yang berpengaruh. Mungkin sekarang masuk ke bicara ini ya, lulusan. Iya, Jadi kan ada kejadian ada ujaran atau emang Oh. ada gitu.
lulusan malah zaman angkatan gue itu nggak ada, karena memang dari pihak kepolisian sudah memitigasi ya, ataupun udah bagaimana caranya melerai, ataupun ketika udah ada yang mau udah Mau konvoy lah. konvoy ini pasti udah di set bagaimana caranya. Oh jadi zaman lulusan lu itu langsung dipalang tuh ya? Dipalang. Kita hampir berapa motor, sekitar 200-an motor. Saat itu muter udah dibuntutin aja terus sama polisi. Caun, nggak bisa ngapa-ngapain dong. Nggak bisa. Sebatas coret-coretan doang Ya, berarti. kita coret-coretan di Pelbak, di belakang Wisma Atlet yang Kemayoran. Itu dulu belum ada Wisma Atlet. Iya betul. Kita di situ, polisi ini ngapain? Kita cuma selebrasi pak, coret-coretan, dan kita bapak boleh periksa, nggak ada bawa parang, nggak ada bawa apapun. Kita selebrasi aja. Boleh dong pak selebrasi. Gitu. Kalau bapak memang mau kawal kita ya kawal kita. Udah nih lo lulusan. Titik balik dulu sampai lu pasti kita pernah lah ngelakuin, punya rasa jenuh lah ibaratnya. Gua capek nih mulu. Masa gua begini dulu, gua ke depan mau jadi siapa? Oh itu momennya ini di perpisahan. Ya maksudnya perpisahan. Dulu kan ada yang namanya perpisahan di puncak gitu-gitu kan, sambil seremonial bagi-bagi jasa ataupun bagi suatu kelulusan. Di situ gue ngumpulin basis satu angkatan, gue kumpulin, gue bersepakat akhirnya kalau harus ada pride satu angkatan, ada yang namanya harus bentuk perubahan. Bahkan saat itu gue berbicara ke teman-teman harus ada tokoh dari angkatan kita yang memang menjadi orang khususnya di Jakarta. Nah, akhirnya gue bicara di forum itu bahwa kalau bisa kita jangan balik lagi ke sekolah kalau nggak ada kepentingan administrasi. Jadi jangan ada lagi bahasa angkatan kita yang mengemis, dalam artian tuh mengemis, lu datang ke sekolahan lu minta kolekan. Berarti kita gagal dalam satu angkatan. Kita nggak solid, kita nggak keluarga dalam satu angkatan. Gitu. Karena kalau ketika melihat kawan kita nganggur di kantor kita ataupun di PT kita, di perusahaan kita ada yang kosong, kenapa nggak coba ditawarkan kawan kita? Jadi kekeluargaan itu kental, gitu loh. Jadi nggak ada sampai hari ini angkatan gue datang ke sekolahan untuk minta kolekan, nggak ada. Khususnya dari angkatan lu ya. Dari angkatan gue, dan itu gue juga mencoba menularkan itu ke adik-adik gue, misalnya kayak ada dagangan yang masuk sekolah di sebelah, gue mencoba menularkan itu karena lu dianggap gagal menjadi lulusan anak sekolah. Iya. Karena lu balik lagi mengandalkan uang kolekan gitu. Yang memang notabene lu ikhlas nggak ikhlas lah bahasanya kan, uang kolekan itu kan ikhlas nggak ikhlas. Belum lagi ada unsur pemaksaan. Kalau di gua zamannya gua walaupun satu angkatan dikolekin, lu ngasih 2.000 kita kembaliin 1.000, semua rata 1.000. Kolekannya ya. Iya, lu mau ngasih misal uang 20.000 nih Indra, Iya. kolekan itu kita kurangi 19.000. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Pokoknya sama rata tuh ya. Semua sama rata. Gitu. Nah itulah jadi salah satu titik balik gua juga. Jangan lu balik lagi ke sekolah. Kalau balik bolehlah lu, misalnya lu mau ngelamar tapi butuh legalisir, lu mau kuliah, lu mau keluar negeri, lu butuh legalisir dari birokrasi kan masih ada yang kayak gitu kan, butuh ijazah, di stempelin dan Kalau ada sebagainya. bilangan gitu kan. Itu silakan datang ke sekolahan. Tapi kalau memang balik untuk ini, ya kita gagal. Alhamdulillahnya nggak ada sih angkatan gua ya. Karena memang ada satu warung depan sekolahan yang memang kita menjadi saluran monitor. Jadi kayak misalnya gue datang ada kesempatan lagi ada waktu senggang, gue datang ke sekitaran sekolah, gue ke warung, gue nanya siapa yang anak bettingan nulis di sini, ngolekin enggak dia main doang, sama nulis sini mau selesai. Enggak aman lah ibaratnya. Aman bisa lagi bisa ya. dicontoh juga ya. Betul. Kalau ini yang mau lulus tahun ini atau berikutnya, buat meminimalisir atau menyetop tawuran lah antara pelajar ini. Karena tawuran itu nggak lepas dari alumni yang kita tahu gitu loh. Ya banyak alumni yang datang cuma ngolekin, nyuruh ribut, itu nggak bagus. Ya kan ada, gue soalnya gini,
pernah kejadian ada beberapa yang mengakunya alumni datang ke sekolahan tapi minta kolekan nggak gua kasih. Karena akan menjadikan contoh yang nggak baik, itu yang pertama. Yang tadi kayak kesepakatan gua sebelumnya lah, Iya. gitu kan. Nah, nggak dikasih, sampai penasaran, udah nggak apa-apa, gua buat ongkos balik dan minta rokok. Akhirnya gua kasih gocap, lalu dia balik. Bahkan dia menjanjikan kalau memang ribut gua paling depan. Tapi pada nyatanya ketika ribut dia nggak paling depan, malah menghindar, malah mengumpet, tidak ada di arena. Dari situ kan gue menjadi contoh ke adik-adik gue bahwa alumni itu tidak menjamin bahwa lu bisa menang dalam perang. Dan ketika lu perang ada alumni, berarti zaman ini bukan zamannya lu, Masih zaman alumni. masih zamannya alumni, karena memang jargonnya alumni gitu kan, kayak misalnya oh ada si A gitu gitu, ataupun ada si Anka. Jadi bukan lagi 11 angkatan lu. Bahkan kayak misalnya 11 zaman sekarang kok cukup ya, beda zaman beda ini, dan memang harusnya seperti itu gitu loh. Bukan satu hal yang bisa terhindarkan ya, beda Iya, zaman beda toko. beda toko, beda ini gitu kan. Nah, terus lanjut ya kan, sampai lu ke dunia relawan. Dari maksudnya gua mikir kan dari sosok lu yang bisa dibilang brutal lah saat itu ya, terus mau berani lah atau mau untuk terkecimpung di dunia relawan. Ada nggak sih sosok yang mengajak lu atau bikin pemikiran lu terbuka gitu? Awalnya memang gue udah dari dulu sering baca yang modelan ini ya, apa kalau bahasa pemerintahannya kiri lah dalam arti ini gitu, maksudnya kayak perlawanan dalam arti gini, banyak gue merasa bahwa ketidakadilan yang signifikan dalam kehidupan kita hari ini saat itu ya, pas gue baru lulus gitu kan. Karena kan gue kalau pertama kali lulus gue juga kebetulan keluarga gue masih sanggup dan mampu untuk mengkuliahkan gue. Nah, tapi kan gue bukan tipikal orang yang ketika dikuliahkan seenak jidatnya ataupun semaunya orang tua. Enggak, orang tua gue punya bagus, orang tua gue alhamdulillah punya sisi fire, lu maunya apa, gue tim support. Nah, dan gue nggak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Akhirnya gue banyak baca, gue nggak mau tipikal yang hedonisme sebelaka lah, yang maksudnya kuliah tapi tidak kemauan lu akhirnya menjadi beban. Akhirnya gue banyak baca, gue cocoknya di mana nih, akhirnya sampai gue izin gue istirahat setahun dulu deh sambil gue tahu gue mau ngambil jurusan kuliah yang apa, gitu kan. Nah, gue baca bahwa memang ada beberapa kepentingan ataupun keberpihakan pemerintah hari ini saat itu menindas beberapa masyarakat, dan sampai hari ini pun masih banyak yang mal ataupun dalam tanda kutip tidak sesuai dengan dasar hukumnya ataupun leweng lah gitu kan. Nah, itu yang membuat gua tertarik dalam dunia itu sosial akhirnya kan. Nah, akhirnya gua dari situlah, kayak misalnya sesimpel peduli lu terhadap, misalnya dari kita dulu sempat banjir, ya kita harus mendirikan posko dan harus ada sosok yang menjadi funding dari posko tersebut ataupun jadi ketuanya posko. Dan mulai dari situ gua udah bersosial, maksudnya kayak gua ngurusin satu kan gak mungkin lu ngurusin orang luar tapi rumah ataupun daerah sendiri pun gak lu urus. Nah, akhirnya dari situlah gue mulai, kayaknya memang passion gue di sini nih, bersosialisasi, bersosial dan bercengkerama dengan masyarakat banyak. Dari situ gue udah mulai, kayaknya di sini nih, dari mulai banjir gue di Karang Taruna, gue gabung organisasi, karena ketika ingin bikin perubahan atau perlu mau bikin suatu gebrakan, kalau lu menjadi masyarakat biasa pun tidak bisa, lu harus mendobrak sampai ke ranah ke legislatif, kira-kira seperti itu. Saat itu dasarnya gue ya, makanya pun gue kuliah ngambil yang sospol, gue di fisik Unija dulu, ngambil jurusan gue hubungan internasional, diploma. Sospol, kita bicara sospol nih. Berarti kan ke pemerintahan, parlemen sini juga ya, lembaga-lembaga di atas lah. Kalau menurut lu nih ya, untuk meminimalisir tawuran pelajar ini kan, peran apa sih yang dibutuhkan untuk lembaga-lembaga itu biar bisa minimalisir lah? Ya. Kalau di zaman era digital ini sebenarnya juga banyak ya yang bisa dikemas ataupun bisa diambil cara untuk menanggulangi ataupun
agar tidak terjadinya tawuran. Hari ini kita dasarnya itu kurang wadah, Ndra. Wadah gimana? Wadah dalam artian gini, gua sampai hari ini juga masih menyoroti beberapa gelanggang-gelanggang remaja hari ini yang memang tidak dibuka untuk pemuda. Terus Yang sangat disesalkan itu karena kalau dari cerita orang tua, cerita abang-abang kita, ya GRJ itu sebagai wadah kreativitas pemuda, ya kan? Wadah kreativitas pemuda. Baik misalnya yang lu suka tari, ada seni tari, yang teater ada yang teater, lu suka gunung, lu ada panjat tebing, lu suka olahraga, ada basket, futsal, tinju dan lain sebagainya. Memang itu disiapkan oleh pemerintah menjadi wadahnya pemuda untuk kreativitas agar energi positifnya disalurkan di tempat tersebut. Sampai hari ini kan tidak ada. Yang gue lihat ya, koleksi kalau gue salah, tapi yang pandangan gue hari ini melihatnya bahwa gelanggang remaja ini bukan jadi gelanggang remaja tapi gelanggang nikah. anjir. Sama pensi ayah. Gitu loh ya. Sorry kalau gue memang ini kan pandangan gue, opini gue nggak masalah. Dan apa ya? Berarti secara garis besar bisa kita simpulin pandangan lu kenapa tawuran ini masih jadi satu tren lah buat anak muda adalah kurangnya kegiatan positif yang diwadahi. Ya, yang tawuran ini kan gini kan, mereka ingin menjadi jati diri, ingin pengakuan, ya dong, kan gitu. Nah kalau lu diwadahin dalam hal misalnya lu jago basket, lu kan berarti kan dipandang dan dilihat bahwa lu sebagai pemain basket, kan gitu kira-kira. Lu pemain futsal ada wadahnya lu sebagai pemain futsal, jadi lu pengakuan lu sebagai yang positif. Iya. Dasarnya itu doang. Nah, instrumennya adalah kan banyak yang nggak tahu nih, yang hari ini yang diangkat cuma beberapa pelajar-pelajar Jakarta dan penyangga kota lainnya, Tangerang, Bogor, Bekasi, Iya. Depok dan sebagainya.